Halo guys. Shalom teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa untuk memulai renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga dari malam hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat. Sebentar lagi kami akan memulai renungan Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas kami dan semoga renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini seperti biasa tidak jauh dari tema-tema renungan yang sering disampaikan oleh teman-teman lainnya dari SKP SMA 13, yaitu mengenai kasih. Nah, judul renungan yang saya pakai yaitu kasih yang tidak terbatas. Sekarang mari kita sama-sama ambil Alkitab kita siapkan dan kita buka Mazmur 108 ayat 8 sampai dengan 14. Yang sudah menemukan sama-sama katakan amin. Amin. Mazmur 108 ayat 8 sampai 14. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Syichem dan lembah Sukon hendak kukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Teman-teman, saat mencari tema renungan, saya sudah membaca mengenai kasih. Nah, menurut yang saya baca, kasih dalam teologi Kristen itu dapat diartikan sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Saya sangat setuju dengan pengertian tersebut karena Allah itu sendiri adalah kasih. Mungkin dalam pengertian singkatnya, kasih sendiri itu merupakan sebuah perasaan. Banyak dari kita yang belum memahami apa sih kasih yang tidak terbatas itu. Saya yakin kita semua pernah merasakan marah kepada teman kita atau pada saudara-saudara kita. Tetapi di situ kita punya dua pilihan, antara membalasnya atau kita akan memaafkan kesalahannya. Contoh lainnya yang bisa diambil yaitu ketika kita memelihara hewan atau kita mempunyai hewan peliharaan. Tentunya saat kita mempunyai hewan peliharaan, kita akan memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaan kita. Kita juga akan melakukan banyak upaya atau banyak cara untuk selalu melindungi hewan peliharaan kita. Betul kan? Sama halnya seperti yang tadi kita sudah baca di kitab Mazmur 108 ayat 8 sampai 14, bahwa dalam pembacaan tersebut pemazmur ingin menunjukkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan dan betapa besar sabarnya Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tak jarang kita melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, atau bahkan kita sering melakukan dosa. Apakah setelah kita melakukan kesalahan yang besar atau bahkan dosa berat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan langsung membalas kita dan Tuhan akan memberikan kita hukuman berat? Jawabannya sudah pasti tidak. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus,
Bukti dari kebesaran kasih Allah kepada umatnya tidak hanya bisa kita lihat dari hal mengampuni, tetapi kita sama-sama bisa ingat kembali bahwa Allah rela mengorbankan putranya yang tunggal demi menyelamatkan kita dan lagi-lagi untuk menebus dosa kesalahan kita manusia. Yang sudah Allah korbankan demi kita manusia itu bukanlah hal yang main-main, itu berupa nyawa. Hal ini bukan karena kita manusia layak untuk diampuni, tapi itu semua karena Allah adalah kasih dan penyayang. Pertanyaannya, apakah kita sudah bersyukur atas kasih yang sudah diberikan Allah kepada kita? Oke teman-teman, mari sama-sama setelah ini kita merefleksikan kembali kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena yang sudah Allah berikan itu bukanlah hal yang sia-sia, melainkan hal yang penting di dalam hidup kita. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini dan sebelum kita menjalankan aktivitas kita di sekolah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, sehingga renungan pada pagi hari ini bisa kami dengarkan dan kami renungkan dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing di sekolah, bahkan di luar sekolah. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah di atas kami, dan Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat selalu memuji nama-Mu, mensyukuri apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang mendengarkan renungan ini di siang hari atau bahkan telat di malam hari, tidak apa-apa. Dan jangan lupa untuk renungan besok sampai besok-besoknya. Okay, God bless you.